Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjut materi pelajaran ke-17 halaman 48 yang berkaitan tentang fi'il madhi. Al-fi'lul madhi ma dalla ala huduth amalin fi zamanin madhi. Jadi dikatakan dia fi'il madhi apabila kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada waktu dahulu. Ya, tentu kata kerja bentuk lampau. Pada materi yang lalu kita membahas tentang adanya fi'il yang lazim dengan fi'il yang muta'addi. Maka pada kesempatan ini kita membahas khusus pada fi'il madhi. Ya. Jadi kalau fi'il madhi menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada waktu dahulu atau biasa disebut kata kerja bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Inggris disebut past tense. Ya. Sebagai contoh misalnya kata dalam kalimat jalasa Muhammad. Ya. Jadi Muhammad telah duduk. Jadi terjemahannya adalah telah, karena pekerjaan yang waktu dahulu yang sudah lewat, sehingga ketika diterjemahkan bermakna telah. Misal yang lain seperti daraba Zaidun Aliyan. Jadi Zaid telah memukul Ali. Jadi daraba di sini diartikan telah memukul. Sementara jalasah telah duduk. Nah, jika pelaku pekerjaannya adalah wanita, maka akhir fi'il ya. Jadi akhir fi'il madhi ditambah dengan tak mati. Misalnya tadi kalau di atas kan jalasa Muhammad. Maka ketika dia pelakunya adalah wanita, misalnya di situ diganti menjadi Zainab, maka kata jalasah tinggal menambahkan tak mati di akhir fi'il madhi. Jalasa menjadi jalasat. Jadi jalasat Zainab. Jadi Zainab telah duduk. Begitu juga dengan contoh darabat Fatimah Hindan. Jadi darabah itu tinggal ditambahkan tak mati. Jadi Fatimah telah memukul Hindun. Kita lihat pada contoh. Jadi pelaku namanya fa'il ya. Jadi seperti tadi contoh di atas, jalasa itu fi'il madhi, maka Muhammadun dia fa'il karena sebagai pelaku. Begitu juga daraba fi'il madhi, Zaidunnya sebagai fa'il atau pelaku. Sementara Aliyan adalah maf'ul. Nah, bagaimana kalau
al-fa'il mudzakkar dengan al-fa'il muannas. Nah, bagaimana kalau pelakunya itu laki-laki dan pelakunya perempuan? Contoh di bawah ya. Nomor 1, fariha rajul. Jadi laki-laki itu telah gembira. Kemudian kalau dia muannas, pelakunya adalah perempuan, maka fariha ditambah dengan ta mati menjadi farihat mar'ah. Contoh yang kedua, bagaimana kalau laki-lakinya 2? Nah, maka tetap menggunakan fariha. Jadi fariha rajulan, telah 2 orang laki-laki itu telah bergembira. Nah, kalau perempuan tinggal tak tadi yang mati berubah menjadi baris di bawah. Kenapa? Karena bertemu dengan alif lam yang lamnya tanda mati. Jadi sebenarnya farihat kemudian al-mar'atani. Ketika digabung tidak mungkin tak ketemu dengan 2, tidak mungkin tak mati bertemu dengan skun. Jadi tidak boleh skun ketemu skun. Nah, ketika skun ketemu skun, maka skun yang pertama berlebur berbaris kasrah, sehingga dia farihat menjadi farihatil mar'atan. Jelas ya? Kemudian contoh yang ketiga dalam bentuk jamak. Jadi fariha rijal. Laki-laki itu para lelaki itu telah gembira. Kalau perempuan farihatin nisa. Jadi jamak taksirnya adalah an-nisa. Contoh lagi misalnya 4, jalasa kalbun. Jadi anjing itu seekor anjing telah duduk. Kemudian jalasat hirroh. Jadi jalasat tadi menjadi jalasat ditambah dengan tak mati. Kenapa? Karena untuk perempuan, wanita. Untuk muannas ya istilahnya. Nah, sekarang yang kelima, jalasa kalbani. 2 ekor anjing telah duduk. Nah, bagaimana kalau betina kucing? Ya, jalasat. Jadi jalasat tidak mungkin tak mati ketemu lam mati, maka taknya harus dilebur menjadi kasrah atau baris di bawah. Makanya menjadi jalasatil hirratan. Yang keenam, bentuk jamak, jalasal kilab. Kalau untuk muzakkar. Nah, kalau untuk muannas maka jalasa menjadi jalasat, cuman tidak bisa ketemu skun 2 skun. Maka harus dilebur menjadi jalasatil hirat. Jadi sederhananya begini. Kalau bentuk fiil fa'il, maka fiil kata kerja itu 2, yaitu fiil dalam bentuk fiil madi muzakkar dan fiil madi dalam bentuk muannas. Walaupun fa'ilnya itu tunggal, mufrad atau musanna 2 atau jamak. Coba lihat nomor 4, nomor 5 dengan nomor 6. Fiilnya sama, jalasa, tapi yang beda adalah fa'il. Kecuali kalau dibalik nanti tentu harus lain lagi polanya. Ya. Oke. Sekarang latihan. Nah, ini ada latihan, nanti Anda kerjakan dalam bentuk audio ya. Jadi pilihlah kata yang tepat dari kata-kata yang berada
di dalam tanda kurung. Jadi latihannya ini Anda kerjakan lewat voice note tapi dikirim ke WA pribadi saya, ya. Jadi sebelum kirim voice note, sebutkan nama, kemudian nomor stambuk. Lalu silahkan voice note. Begitu ya. Jadi jangan dikirim di grup. Supaya sekaligus saya mengabsen yang memasukkan tugas, berarti dia dianggap hadir. Misalnya qama titik-titik, Anda tinggal memilih yang mana kata yang tepat, apakah qama rajul atau qamal mar'ah. Nah, kalau sudah dijawab, selanjutnya Anda terjemahkan. Oke? Nah, itu latihan pertama. Jadi nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian latihan ini kalau langsung latihan ya. Latihan pertama, ini latihan kedua ya. Di halaman 50 Anda cuma membedakan mana fiil, mana fa'il dan mana maf'ul. Nah, kalau sudah menemukan menjelaskan ini fiil, ini fa'ilnya, ini maf'ul, lalu setelah itu Anda terjemahkan. Oke? Nah, misalnya takhasama rajulan. Nah, takhasama itu apa? Apakah fiil, fa'il atau maf'ul? Apakah dia pelaku, apakah dia kata kerja atau penderita? Nah, setelah Anda menjawabnya, lalu Anda menerjemahkan. Nah, begitu ya. Nah, nomor 1 sampai nomor 8. Ya. Jadi saya harap nanti tugas-tugasnya ini diselesaikan dan disimak. Jadi kalau belum mengerti, belum paham, videonya diputar berulang-ulang ya, supaya Anda paham. Baik, demikian, mudah-mudahan dimudahkan, diberikan pemahaman. Wastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.